Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Parija Juanda. Dan tidak terasa, sekarang sudah masuki ke video keempat. Dan dalam video keempat ini kita akan mempelajari mengenai percabangan. Atau bahasa keren atau bahasa pemrogramannya itu adalah if else. Dan dalam materi percabangan ini kita akan pelajari dua hal, yaitu if else dan switch case. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu if else. Baiklah, mari akan saya jelaskan sedikit mengenai if else. Jadi dalam pemrograman Java ini ada yang namanya conditional statement. Jadi ada suatu kondisi yang hanya dijalankan jika statement yang kita berikan itu benar atau salah. Contohnya, jika kita buat kata if, kita akan buat di situ if untuk suatu blok atau kode yang kita buat untuk dieksekusi jika kondisi if itu benar atau benar, true. Lalu else itu untuk ngecek apakah jika if itu salah, maka else akan dicek. Jika else ini benar, maka else lah yang akan dijalankan. Lalu ada juga else if. Jika ada kondisi baru yang jika di if itu gagal, else if ini bisa digunakan tidak hanya satu. Jika else hanya bisa digunakan satu statement, else if ini dapat digunakan berulang-ulang. Mereka akan mencek else if yang pertama, else if yang kedua, else if yang ketiga, dan seterusnya. Begitu. Lalu ada switch. Di sini switch ini berfungsinya itu untuk menspesifikasi beberapa banyak alternatif kode yang akan dieksekusi. Namun jika mereka sudah mengeksekusi satu, selesai. Di sini kita akan mempelajari tentang if else terlebih dahulu. Mari kita langsung masuk ke pemrograman karena di sini adalah pembelajaran yang paling penting. Di sini saya tuliskan integer x sama dengan 20 dan y sama dengan 18. Kita tuliskan if, beginilah sintaksnya. If buka kurung x lebih besar daripada y, tutup kurung. Lalu kita buat buka kurung kurawal, sistem out println x tanda petik x lebih is greater than y. Artinya kan x lebih besar daripada y. Artinya kan ini hanya sintaks mengenai if. Jadi jika misalnya x-nya kita buat 17 atau tidak benar, maka tidak ada keluaran yang dapat dikeluarkan karena kondisi ini gagal. Lalu ini adalah contoh yang paling lengkap. Di sini ada namanya integer time sama dengan 22. Lalu jika time lebih kecil dari 10, yang dimana time itu 22, maka bisa kita baca juga time sama dengan 22 sama lebih kecil daripada 10. Outputnya adalah good morning. Lalu else if time lebih kecil daripada 20, sistem outnya itu good day. Else, sistem out println-nya adalah good evening. Ini nanti kita jelaskan selanjutnya. Kita akan merunning yang ini terlebih dahulu. Kita lihat keluarannya as x is greater than y dan good evening. Karena time tidak lebih kecil dari 10, 22 tidak lebih kecil daripada 10, bukan? Lalu jika kita manipulasi, time is lebih kecil daripada 30. Lalu di sini kita juga ubah lebih kecil, lebih besar, tidak lebih kecil maksud saya. Maka keluarannya adalah tidak ada keluaran. Karena di sini sudah tidak di program di blok yang pertama ini sudah gagal karena tidak ada yang akan ditampilkan.
kita dapatkan X is greater than Y dan good morning, karena time-nya lebih kecil pada 30. Benar, yang keluar adalah good morning. Baiklah, kita akan masuk ke ternary operation, yang dimana ternary operation ini adalah if else condition juga, namun dalam konteks yang lebih sederhana, lebih mudah dituliskan juga. Di sini saya buat hampir sama dengan program yang ini, kode yang ini, namun dengan inputan yang lebih sederhana. Di sini saya tuliskan timing sama dengan 20, string result. Di sini sintaks dari ternary operation ini kita tuliskan dulu string result atau variabel penampung untuk tampungan yang akan kita tampilkan selanjutnya sama dengan time lebih kecil lebih besar daripada 18. Tanda tanya, ini adalah sintaks default dari ternary operation if else ini. Yang pertama ini adalah output jika persyaratan ini terpenuhi, maka good day akan keluar. Sedangkan good morning adalah jika condition ini tidak terjadi. Jadi bisa kita tebak, jawabannya adalah good morning atau good day. Karena 20 lebih besar daripada 18. Mari kita buat contoh baru. Kita buat intq sama dengan 21. Lalu kita buat string hasil sama dengan q lebih kecil dari 12, yang dimana ini false pastinya kan. Jangan lupa tanda tanya, ini adalah sintaks utamanya. Kita masukkan di sini statement jika true-nya. Hebat, jika true dia hebat. Di sini kalau salah kita buat statementnya kondisinya salah. Woi, gitu. Kita tutup, kita keluarkan system.out.println hasil. Baik, kita run. Kondisinya salah, woi, karena Q nggak lebih kecil daripada 12. Jika kita buat lebih besar, itu kita tahu hasilnya. Hebat. Saya rasa itu saja penjelasan saya mengenai if else. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang switch case. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai switch case. Switch case ini adalah bagian dari if else, namun dengan susunan yang berbeda. Dalam switch expression ini, semua pilihan-pilihan ini akan dievaluasi. Jika ada yang benar, maka ekspresi tersebut akan dijalankan. Sedangkan jika tidak, akan terus mencari selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Agar tidak bingung, mari kita langsung masuk ke contohnya. Di sini saya tuliskan terlebih dahulu integer day sama dengan 2. Saya masukkan switch day. Saya masukkan case 1. Disinilah terjadi sintaksnya seperti ini. Switch, buka kurung, masukkan integer yang kita masukkan tadi. Ini sudah kita deklarasikan di atas. Lalu masukkan kurung kurawal. Baru masukkan case 1. Di sini bisa masukkan case sebanyak apapun. Di sini saya buat 7, dan jika tidak ketemu akan masuk ke default. Ini adalah keluarannya. Looking forward to the weekend. Di sini jika case 1 Monday, Tuesday, Wednesday, teruslah seperti hari-hari, nama-nama hari ya kan. Di sini saya buat 2, maka kan harusnya di case nomor 2 Tuesday. Disinilah terjadi outputnya. Mari kita tes. Yang keluar Tuesday. Namun
pasti ada muncul pertanyaan kalian, bagaimana jika case-nya itu tidak masukannya itu tidak sama dengan case yang kita buat. Misalnya di sini maksimalnya itu 7. Jika kita masukkan angka 8, apakah yang akan terjadi? Inilah hasilnya. Looking forward to the weekend, yaitu default. Di sini adalah sintaks yang menunjukkan bahwa berarti bahwa jika semua case yang sudah dievaluasi ini tidak ada yang sama dengan yang kita inginkan, maka default lah yang akan keluar. Sedangkan break ini artinya jika sudah ketemu, stop, jangan cari lagi, tampilkan. Begitu. Nanti kita akan pelajari break di pelajaran selanjutnya. Baik, jika kita ingin buat contoh lain, kita buat ya integer barang sama dengan 3. Baru kita buat switch barang, buka kurung kurawal, enter. Sudah masuk dia kan? Baru buat case 1 kan, jangan lupa di sini titik 2 bukan titik koma. Tuliskan system.out println pulpen kurung titik koma. Selanjutnya saya kopikan saja biar menghemat waktu. Jangan lupa letakkan break di sini biar programnya berhenti jika sudah ketemu. Baik, kita kopikan lagi. Maaf, salah. Kita tuliskan lagi case 2. Kopikan lagi. Di sini masuknya adalah buku. Jangan lupa break. Lalu kita masukkan ke case nomor 3. Harusnya di sini adalah yang keluar outputnya. System.out.println apa ya? Lemari. Gede bener. Baik, break. Jangan lupa kita tuliskan di sini default. System.out.println barangnya nggak ada kak. Nah, itu jawaban kita kalau nggak ketemu. Mari kita run. Tadi barangnya sama dengan 3, maka di sini hasilnya jawabannya adalah lemari. Nah, mari kita ganti barangnya sama dengan 12. Apakah yang akan terjadi? Dan jawabannya barangnya nggak ada kak. Mantap bukan? Seru bukan pelajaran tentang percabangan ini? Saya rasa ini saja penjelasan saya mengenai switch case. Dan cukup juga penjelasan saya di video kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Nama saya Parja Juanda. Jika kalian sudah menonton video sampai sejauh ini, saya ucapkan terima kasih. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika ada saya salah omong, saya minta maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.